Halo, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Apa kabar? Malam semua. Eh, Materi kita kali ini adalah grafologi for success. Jadi kemarin sama beberapa hari yang lalu saya ngisi materi dengan materi judul yang berbeda. Kalau kemarin itu grafologi for healing, kalau hari ini adalah grafologi for success. Jadi setiap kita belajar ilmu baru itu pasti ada faktor kali. Nah, grafologi ini bisa dikalikan dengan faktor ilmu apapun. Kalau kita ngomong selling, kayak Ferdi tadi, berarti grafo for selling, berarti ilmu grafologi dan ilmu selling. Grafo healing, berarti ilmu grafologi dan ilmu healing, seperti itu. Oke, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Afif STCHA. Saya Certified of Handwriting Analyst dari lembaga Karos, dan saya sendiri juga belajar di beberapa lembaga lain. Dan alhamdulillah banyak sekali pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu yang saya dapatkan, dan saya juga sharing ilmu ini di channel YouTube saya di Afif Grafologis. Itu saya buat tentang alfabet grafologis, jadi dari A sampai Z, maknanya apa saja itu semua ada di channel YouTube saya. Silakan pelajari, itu ilmu daging semua. Bahkan ada beberapa yang memang tidak ada di kursus-kursus tertentu, tapi saya share. Nah, IG saya juga Afif Grafologis, fanpage saya Afif Grafologis, Facebook saya Afif aja. Nah, saya dikenal dengan Afif Grade. Grade itu kepanjangan dari grafologi, redesign tanda tangan, entrepreneur atau edukator, associate trainers dari Transwork, dan saya seorang trainer dan trader. Nah, grafologinya ini saya pengen cerita dikit. 2013 saya resign kerja dari salah satu perusahaan otomotif cukup terkemuka kalau di Sumsel. Saya mimpin cabang itu kurang lebih hampir 10 tahun plus minus. Kemudian saya resign. Nah, 2013 resign, 2014 saya berkenalan dengan salah satu guru grafologi saya yang pertama. Beliau pada waktu itu meminta saya menulis, dan saya langsung tertarik banget untuk belajar. Kenapa bisa kayak gitu? Salah satunya adalah dengan grafologi itu kita bisa mengetahui kondisi keuangan seseorang. Nah, kondisi keuangannya seperti apa? Ternyata dari kondisi keuangan itu bisa kita ketahui kalau orang ini boros, keuangannya bermasalah, atau mental keuangannya bermasalah. Itu bisa terlihat dengan jelas dari tulisan tangan. Nah, alhamdulillah saya belajar sama beliau, saya buat IO sampai 20 angkatan. Terus saya 2017 ngambil sertifikasi di Karos, terus saya ngambil di lembaga lain juga, terus sampai sekarang. Dan saya juga license trainer metrik dari BNS, dari Matrix, dari Transwork. Itu satu metode untuk re-engineering mind. Kemudian saya juga sudah ngambil sertifikasi BNSP, udah lulus juga. Nah, itu dari sisi grafologi. Nah, yang kedua R-nya itu adalah redesign tanda tangan atau redesign signature. Ternyata teman-teman, kata salah satu grafologi zaman dahulu yaitu Malcolm McLeod, beliau mengatakan change your signature, change your life. Ubah tanda tangan Anda, maka akan mengubah jalan hidup Anda. Seperti itu. Nah, ubah tanda tangan Anda akan mengubah jalan hidup Anda. Yang mengubah seperti apa sih? Sebenarnya yang dimaksud mengubah di sini adalah meredesain tanda tangan yang berfilosofi. Contohnya seperti logonya Mercedes, BMW, semua logonya itu memiliki makna. Nah, tanda tangan itu seperti logo diri. Kita mau dikenal seperti apa? Problem utama atau tantangan utamanya, kita dari kecil tidak pernah diajarkan cara membuat tanda tangan yang benar. Sehingga kita asal-asalan. Seperti itu. Saya sendiri, untuk anak saya sudah mempersiapkan tanda tangan mereka itu dari SD. Saya sendiri meredesain tanda tangan itu dari pertama kali belajar hingga sekarang, itu sampai 9 kali redesign. Yang terakhir saya sudah pakai hampir 3 tahun.
Seperti itu. Dan alhamdulillah banyak sekali hal-hal baik semakin melimpah dalam hidup saya. Seperti itu. Nah, teman-teman pernah menyadari nggak? 2019 pada zaman masih pilkada, Pak Sandiaga Uno meredesain tanda tangan. Pak Prabowo juga meredesain tanda tangan. Ada bagian-bagian tertentu yang diubah. Pak Jokowi, tanda tangannya juga pernah diubah. Ibu Megawati itu punya dua tanda tangan kepartaian dan tanda tangan sebagai pribadi atau kepresidenan itu beda. Beliau bisa memisahkan split personality-nya, mana yang harus beliau lakukan. Nah, sekarang apakah teman-teman sudah mempersiapkan logo diri teman-teman yang terbaik? Seperti itu. Kemudian saya juga seorang entrepreneur dan seorang edukator, saya juga seorang associate trainer dari Transport. Kemudian saya juga trainer dari lembaga trainer bersertifikasi BNSP dan seorang trader juga, dan saya juga melakukan healing jarak jauh itu di aplikasi Fiverr.com. Alhamdulillah di situ klien-kliennya kebanyakan dari luar dan seru membantu orang dalam keperluan yang mendesak seperti itu. Nah, sekarang sebelum materi kita masuk lebih lanjut, saya ingin teman-teman mempersiapkan pena dan kertas. Pena dan kertas. 1 menit saya beri waktu. Kalau udah siap, bilang sudah ada atau siap biar saya tahu. Saya sendiri menyiapkan papan tulis dan pena. Sudah siap, Zudan? Sip. Zudan ini adalah salah satu alumnus saya. Beliau banyak belajar dan selalu ngikut kelas-kelas saya, bahkan selalu dapat insight-insight baru ya. Walaupun dengan materi yang sama, insight baru selalu dapat, seperti itu. Udah siap yang lain penanya? Pena dan kertasnya? Sudah ya? Siap. Saya juga mohon izin karena saya ngelihat tadi ada beberapa nama yang memang ternyata sudah bergelut lama di bidang grafologi. Saya izin untuk sharing di sini kepada rekan-rekan. Mohon izinnya kepada senior-senior sekalian. Seperti itu. Oke. Grafologi. Apa sih grafologi? Untuk yang belum pernah tahu grafologi itu, boleh dong komen atau kasih pendapatnya. Kalau Zudan sudah pasti tahu. Yang lain? Seni menulis dari Cikarang to everyone. Seni menulis, oke. Ada lagi yang lain? Ilmu baca tulisan tangan. Seperti saya, tukang baca tulisan tangan. Jadi grafologi itu terdiri dari dua kata, grapo dan logi atau logos, atau grafien, logi atau logos. Grapo itu atau grafien itu adalah tulisan tangan, logi atau logos itu ada ilmu. Secara gampang, grafologi adalah ilmu tentang membaca tulisan tangan. Lebih tepatnya menganalisa tulisan tangan, atau mau yang lebih mendalam adalah suatu metode untuk mengetahui karakter seseorang dengan media yang dituliskan di kertas. Yang di kertas, dari coretan itu kita bisa mengetahui lebih dalam karakter seseorang. Seperti itu. Nah, coba ingat-ingat pada saat SD, SMP, SMA, kita itu diminta menulis oleh guru. Guru itu selalu memberi sampel, terutama tahun 80-an ke bawah. Itu selalu memberi sampel menulis di papan tulis. Contoh, ini Ibu Budi. Oke, begitu dibuat ini Ibu Budi, tetapi sadarkah teman-teman, ternyata sekelas itu nggak ada yang sama tulisannya. Kok bisa? Ternyata bisa beda karena internalisasi seseorang itu beda-beda. Seperti itu. Nah, untuk itu kita akan tes dan uji coba apa itu istilah brainwriting. Sekarang teman-teman menulis
Oke. 1. Siap-siap. Saya niat belajar grafologi dengan mudah dan menyenangkan. Oke. 1. Saya niat belajar grafologi dengan mudah dan menyenangkan. 2. Itik ini bermotif bintik-bintik. Saya niat belajar grafologi dengan mudah dan menyenangkan, yang pertama. Yang kedua, itik ini bermotif bintik-bintik. Oke. Yang ketiga, dada anak ayam ada 8 buah. Dada anak ayam ada 8 buah. Yang keempat, teteh neneng seneng teh manis. Teteh neneng seneng teh manis. Oke, yang pertama. Yang pertama itu, saya niat belajar grafologi dengan mudah dan menyenangkan. Sebenarnya di sini adalah saya memasang goal setting di awal kita belajar. Kenapa? Karena kalau di awal kita sudah belajar goal setting, maka ini akan membantu teman-teman untuk menguasai sesuatu dengan sangat cepat. Dan inilah salah satu dari ilmu neuroscience, yaitu ilmu bagaimana cara kerja otak. Seandainya saya dari Palembang ke Jakarta, sampai di Jakarta, kemudian saya naik taksi, kemudian saya ngomong langsung sama supir taksi, Pak, naik ke Tanah Abang. Tapi saya nggak lengkap, jelas, dan terperinci kemananya, cuma ke Tanah Abang. Mungkin nyampe Tanah Abangnya lebih cepat, karena kita sudah instruksi dari awal. Tetapi kalau kita memberi instruksi lebih spesifik, Pak, saya mau ke Tanah Abang, blok B, nomor A1. Maka kita akan sampai dengan lebih cepat, dan lebih efisien dari segi waktu dan lain-lain. Nah, begitu juga malam ini, pasang niat, mau belajar grafologi dengan mudah dan menyenangkan. Begitu teman-teman lakukan ini, 50% di tangan sudah dapat. Oke. Yang kedua, itik ini bermotif bintik-bintik. Siapa di antara teman-teman yang tulisannya itu tidak ada tanda titik pada huruf I-nya? Siapa yang tidak ada tanda I pada tulisannya seperti contoh di sini? Oh, ada, sip. Ada yang nggak punya nggak? Oke, huruf besar nggak apa-apa. Yang lain ada nggak? Yang ada dan nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, ada. Padahal saya memberi contohnya, ataupun saya nggak memberi contohnya itu, semua orang sesuai dengan instruksinya adalah menulis kata itik ini bermotif bintik-bintik. Semua orang menulis, tetapi apapun yang ditulis, itik ini bermotif bintik-bintik, ini adalah pikiran sadar, dan bagaimana bentuk tulisan itu terbentuk, itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Nah, inilah yang disebut dengan internalisasi. Semua akumulasi pengalaman hidup teman-teman terjadi di sini. Bentuknya yang terlihat. Kalau dari segi grafologi kita lihat dari segi bentuk, kalau dari segi Neuro Language Programming atau NLP, itu kita bisa lihat dari cara ucapan. Kalau kita ngelihat dari body ekspresi atau micro ekspresi atau body language, kita melihat dari body language seseorang. Itu akan terlihat dari hasil internalisasinya yang terpancar keluar. Terpancar keluar itu bisa lewat tulisan, perkataan,
aksi-aksi yang dilakukan. Nah, orang-orang yang menulis dengan tanpa titik sama sekali, apalagi benar-benar tanpa titik, itu mengindikasikan orang ini adalah orang-orang yang pelupa, teledor, dan bukan orang yang perhatian terhadap detail. Jadi jangan mengharapkan perhatian detail ataupun romantis dengan orang-orang seperti ini. Seperti itu. Sedangkan kalau titiknya ada, maka adalah orang-orang yang cenderung perhatian terhadap detail, pengingat, dan cenderung dia bisa melakukan hal-hal yang detail. Nah, Pak, kalau saya ada dan nggak ada, maka kecenderungannya lihat persentasenya, mana yang lebih banyak. Pak, itu baru ngomongin ada titik dan nggak ada titik. Belum lagi kita ngomong letak titik. Letak titik juga berpengaruh. Jika titiknya di sebelah kanan, itu beda arti dengan sebelah kiri. Apalagi benar-benar letaknya di atas ini. Itu beda arti. Di sebelah kanan artinya orang ini terburu-buru ingin mengerjakan segala sesuatu dengan cepat, tanpa perhitungan yang matang. Di sebelah kiri adalah orang-orang yang cenderung menunda, nanti dulu. Sedangkan titiknya pas adalah orang-orang yang setia dan orang-orang yang biasanya care, seperti itu. Nah, kalau Anda ingin menjadi pribadi yang lebih sukses, tergantung kebutuhan Anda apa. Nanti baru kita bisa bentuk goalnya apa, seperti itu. Oke? Nah, ini adalah baru dari segi letak. Belum lagi ngomongin bentuk titik. Titik yang seperti ini, jabnya di sebelah kiri kanan, ini banyak sekali bentuk titik. Banyak sekali bentuk titik. Kita ada yang ketawa tadi. Perhatikan bentuk titik Anda. Kalau dia bentuknya titik, benar-benar titik, itu adalah biasanya orang yang cenderung penyabar. Tetapi kalau dia garis, saya anggap ini semua sama dulu aja, karena nanti memang ada perbedaannya. Tapi biarin sama dulu adalah orang-orang yang gampang menjadi irritability, yaitu orang-orang yang gampang terpancing emosinya. Nah, kalau yang gambar lope-lope, titik bulat adalah orang-orang yang cenderung childish, kekanak-kanakan, haus perhatian. Kalau di kelas yang kemarin itu disebut dengan drama queen. Dia pinter mendramatisir sesuatu, seperti itu. Kok bisa kayak gini? Ya inilah internalisasi. Inilah istilah brainwriting. Tulisan yang teman-teman buat ini adalah produksi dari otak, bukan dari tangan. Makanya ada istilah brainwriting. Tulisan ini dibuat oleh otak. Begitu tangan teman-teman nggak ada, maka menulisnya menggunakan kaki. Begitu kaki nggak ada, menggunakan mulut. Ada salah satu motivator terkenal dari asal Amerika, namanya Nick Fujisi. Beliau terlahir nggak ada tangan, nggak ada kaki, tetapi beliau menginspirasi seluruh negara di bagian Amerika. Beliau menulis dengan menggunakan mulut dan menjadi motivator terkenal. Bahkan ada juga salah satu sahabat teman saya, seorang pendaki gunung. Beliau itu kakinya hanya satu, tetapi beliau bisa mendaki gunung karena apa? Puncak Everest, beliau tulisannya itu luar biasa, yang lihatnya saya kagum. Dari tulisannya saya tahu perjuangan beliau seperti apa, luar biasa. Nah, ini baru dari huruf I. Oke, sekarang ada yang mau ditanya, boleh nggak apa-apa sambil tanya. Kita sambil diskusi-diskusi tentang huruf I dulu. Oh, bisa. Sangat jelas, Bu. Ya. Oke, nggak apa-apa, Bu. Hmm.
Perhatikan huruf T Ibu, nanti huruf T-nya itu, karena dalam grafologi itu banyak sekali indikasinya. Salah satu ciri penunda lain selain titik huruf I adalah huruf T yang tarikannya seperti ini. Contoh ya, tarikan huruf T-nya seperti ini. Lebih dominan sebelah kiri, itu mencirikan orang-orang yang penunda. T sebelah kanan beda lagi. Jadi dalam grafologi, satu tanda itu belum kuat. Begitu ada 2 sampai minimal 3 tanda, maka confirm dia menjadi satu karakter. Apa beda karakter dengan sifat? Sifat. Oke, saya akan jelaskan lebih dalam, yaitu tentang satu ilmu namanya ilmu epigenetik. Ilmu epigenetik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang gen seseorang atau gen tag DNA. Jadi misalnya gini, seorang ayah menikah dengan seorang ibu. Oke, ini rambut lurus, ini rambut keriting. Lahirlah anak. Rambutnya lurus. Oke. Si anak rambut lurus, menurut ibu, apakah di gen anak ini ada rambut keriting? Gen rambut keriting. Ada, tapi dalam kondisi off atau dia minor. Oke. Dalam pernikahan, selain fisik, itu juga diturunkan bakat, penyakit, sifat. Nah, beda sifat dan karakter. Sifat itu adalah pure lahir dari seorang ayah dan ibu, sedangkan karakter ini sudah hasil dari akumulasi tempaan dalam hidup sehari-hari. Ini akhirnya membentuk karakter seseorang, lingkungan. Nah, untuk meng-on-kan dan meng-off-kan ini, itu ada 5 cara. Pertama dengan pola makan, kedua pola lingkungan, ketiga pola obat-obatan, keempat pola emosi, kelima pola energi. Dengan mengubah 5 pola tadi, maka tag DNA epigenetik seseorang bisa kita on-off-kan. Nah, dalam grafologi itu masuk pola kedua, yaitu pola lingkungan. Kalau untuk emosi dan energi, itu saya biasa pakai NLP, hipnoterapi, spiritual, ataupun saya pakai metode metrik. Sehingga hasilnya lebih maksimal. Nah, sekarang ada pertanyaan menarik sesuai dengan judul, grafologi for sukses. Yang gimana sih untuk sukses itu? Nah, sekarang setelah teman-teman tahu ini, saya akan memberitahu. Kita sambil lompat-lompat nggak apa-apa. Dalam grafologi itu berlaku hukum bolak-balik. Tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Change your signature, change your life. Nah, sekarang misal seperti ini kejadiannya. Saya mengetik di laptop, yang saya ketik adalah saya unik. Begitu di print, hasil printan itu ternyata ada tulisan saya tidak unik. Kenapa beda antara saya ketik dengan print? Ada kata tidak. Ada 2 cara untuk membetulkannya. Pertama, saya tip X. Sehingga sesuai dengan goal saya, tujuan saya tercapai, yaitu saya unik. Yang kedua, kita benerin di laptopnya atau di Word-nya, begitu di print langsung bener secara otomatis. Benerin dari luar, inilah yang saya pakai metode grafologi. Benerin dari dalam, inilah saya pakai dengan cara metrik, NLP, hipnoterapi, ataupun spiritual. Semua bisa. Tergantung kemahiran teman-teman dalam menggunakan tools. Nah, sekarang kalau seandainya dua-duanya dipakai, maka percepatan terjadi. Dari dalam diubah, dari luar diubah, percepatan semakin terjadi. Seperti itu. Oke, Bu ya? Ya, dalam grafologi, satu tanda itu baru kecil. Untuk mengkonfirmasi sesuatu, dia butuh minimal 3 tanda. Makanya belajar grafologi, kalau memang memungkinkan, belajar dengan yang ahli. Sehingga benar-benar mengetahui. Tapi saya suka dengan seperti ini. Ibu benar-benar nyimak apa yang saya bicarakan. Makanya saya akan memberi lebih banyak kepada ibu dan kepada rekan-rekan sekalian.
seperti itu, oke? Nah, sekarang tadi sudah oke, Bu ya? Masih ada lagi nggak pertanyaannya? Ya. Hmm. Walaupun bentuknya sama, pasti tetap ada yang beda, Bu. Tetap ada yang beda, tetap ada yang beda. Ya, jadi tergantung dari 5 pola tadi dia masuk yang pola mana. Kadang-kadang bisa lima-limanya diaduk-aduk. Seperti itu. Nah, pola makan, pola obat-obatan, pola lingkungan, pola emosi, pola energi. Seperti itu. Bisa, Bu, misalnya bisa tergantung, misalnya kan kayak misalnya eksperimen di lab dan segala macam dengan obat-obat tertentu kan menjadi perubahan fisik dan lain-lain juga berubah. Seperti itu. Iya kan? Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Dada anak ayam ada 8 buah. Sekarang perhatikan huruf A-nya. A1, A2, A3, A4. Ada yang beda nggak? 1, 2, 3, 4. Beda ya. Bedanya di apa? Betul. Tertutup dan terbuka. Orang-orang menulis dengan huruf A terbuka dan tertutup itu beda. Apalagi kalau karena ibu tadi sudah ngomong di depan itu nah sekarang kalau kita main kombinasi ukuran huruf, itu seru lagi. Itu makin seru. Saya baru masuk yang ini dulu, nanti saya kombinasikan dengan ukuran huruf. Sekarang orang-orang yang menulis dengan huruf A tertutup adalah orang-orang yang berkecenderungan. Jadi dalam grafologi 1 tambah 1 itu cenderung 2, bukan sama dengan 2. Kalau di matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Kenapa cenderung? Karena bisa jadi karakter ini sudah muncul ke permukaan menjadi karakter, bisa jadi sifat ini masih tertahan di dalam sehingga dia belum muncul. Oke. Nah, orang-orang yang menulis dengan A tertutup adalah orang-orang yang menahan pembicaraan. Sedangkan orang-orang yang huruf A yang terbuka adalah orang-orang yang cenderung ingin menyampaikan informasi atau talkative. Seperti itu. Kalau ini disebut dengan reticere, ini talkative. Nah, semakin lebar tulisan, maka semakin dia talkative semakin bagus. Contoh situasi. Saya misalnya berteman dengan Pak Ferdi, tiba-tiba saya main ke kantor beliau, kebenaran misalnya kita sekantor, kemudian saya ngomong, Pak Ferdi, saya mau minjem uang misal. Terus Pak Ferdi bilang, oke bro, ini dikasih. Tulisan Pak Ferdi adalah orang nomor 1. Maka begitu dia ngasih pinjaman, dia nggak cerita ke orang lain. Dia menyimpan rahasia untuk dirinya. Sedangkan kalau nomor 2, maka dia akan cerita mungkin ke orang rumah. Kalau nomor 3 adalah semakin banyak yang diceritain kepada orang-orang. Apalagi nomor 4, mungkin di saat itu dia akan bilang, Pak Alif butuh uang, tolong dong dipinjemin. Seperti itu. Ini bisa jadi tulis di medsos. Karena kecenderungan dia ingin menyampaikan informasi. Oke, nah bayangkan sekarang kalau ukurannya seperti ini. Sama-sama huruf A-nya kebuka dan kebukanya sama-sama sedikit juga, misalnya. Oke, tetapi ukuran yang kedua lebih besar. Maka semakin dia. Seperti itu.
maka semakin dia ingin menyampaikan informasi kepada orang lain. Ini kalau ngomong huruf A terbuka. Tapi kalau misalnya seperti ini saya jarang buka. Huruf A-nya terbuka bagian bawah, hati-hati, ini akan membentuk menjadi karakter pembohong. Dalam grafologi itu biasanya kebanyakan orang-orang itu mengidentifikasi bohong dan jujur. Nah, karakter, kalau kita pengen sukses, maka kita harus memiliki atau membentuk pola-pola tulisan yang bersih. Sehingga karakter jujur itu lebih menempel. Contoh seperti ini. Huruf A atau O, huruf nomor 1 dia bersih di dalamnya, tidak ada tanda apapun. Kalau di sebelah sini ada loop yang di sebelah sini, ini di loop sebelah kiri. Kalau yang ini ada kanan kiri. Kalau ini ada yang di sebelah kanan, ini di sebelah kiri. Oke. Nah, orang-orang yang ada loop di sebelah kiri adalah orang-orang yang cenderung suka membohongi dirinya sendiri. Kalau kanan suka membohongi orang lain. Kalau kanan kiri akhirnya membohongi diri sendiri dan orang lain, dan akhirnya membentuk karakter pembohong. Kalau seandainya dia menulis ini dalam keadaan terdesak, itu masih bisa dimaklumi. Artinya dia itu sedang berjalan, namanya self-defense mechanism. Maka ini biasanya bisa terbentuk. Tetapi kalau tidak ada tekanan apapun dan dia menulis dengan bentuk seperti ini, waspadalah, hati-hati. Maka ini juga salah satu cara untuk salah satu misalnya gini, kalau kayak kemarin di Grafology for Recruitment, langsung dibuang, nggak usah lagi diterima untuk menjadi karyawan, calon karyawan, udah langsung dicoret, seperti itu. Oke. Nah, saya lanjut dulu ya, nggak apa-apa ya. Oke. Karena pasti seru. Apalagi nanti kalau sudah memahami yang lain-lain. Tahun berapa kita waktu itu buat kelas fair? Itu 7 tahun yang lalu saya belum ngambil sertifikasi loh. Saya baru cuma nonton di YouTube. Ya nonton YouTube sama belajar ya, sama guru, tapi belum ngambil sertifikasi kan. Nah, sekarang huruf E. 1, 2, 3, 4. Semakin lebar huruf E-nya, perutnya maksudnya, maka semakin bagus. Kalau dalam grafologi disebut dengan namanya tanda broad-mindedness. Adalah orang-orang yang cenderung terbuka pola pikir, dia mau mendengarkan orang lain, dan enak kalau orang-orang seperti ini adalah orang-orang enak untuk dicurhati. Dia mau mendengarkan, tetapi perhatikan huruf A-nya, apakah tertutup atau terbuka. Kalau dia tertutup, artinya kita curhat aman. Tetapi kalau huruf A-nya kebuka, kita curhat hati-hati. Resikonya bisa keluar. Karena nggak ada benar, nggak ada salah. Nah, yang bahaya itu adalah huruf nomor 5 dan 4. Tertutup. Kalau dia benar-benar tertutup adalah orang-orang yang cenderung memiliki kepribadian narrow-mindedness. Artinya orang ini cenderung hanya memikirkan pikiran dia yang benar. Nah, semua bentuk huruf tadi itulah hasil internalisasi teman-teman. Nah, yang dimaksud dengan internalisasi itu apa sih? Sekarang saya jelaskan. Oke. Dari pernikahan tadi antara seorang wanita dan pria, lahirlah anak. Oke. Begitu seorang anak terlahir, maka ini misalnya kita sebut fase hidupnya, maka benar-benar 100% itu
hidupnya dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Seiring waktu, dia diajari sesuatu. Contoh, nah begitu dia sudah besar, sudah bisa ngeliat, makan itu gunakan tangan kanan ya. Mulai masuk internalisasi. Nah, di kebudayaan kita, kalau ketemu orang tua itu harus cium tangan. Masuk internalisasi. Nah, di ajaran agama kita, makan ini yang benar, ini yang enggak. Masuk lagi internalisasi. Maka seiring waktu, dia mempelajari sesuatu, belajar, dan belajar. Akhirnya, di sini adalah pikiran bawah sadar, di sini adalah pikiran sadar, maka hitungannya menjadi berubah. Ada penelitian mengatakan ini 10%, maka di sini menjadi 90%. Ada yang mengatakan di sini 12%, maka di sini ada 88%. Semua benar, tergantung Anda pakai penelitian apa. Tapi intinya adalah pikiran bawah sadar lebih dominan. Seperti itu. Yang dimaksud dengan pikiran bawah sadar seperti apa sih? Contoh gampangnya seperti ini. Pada saat kita menyetir mobil, maka kita akan pasti mengingat rem, kopling, gas, rem, kopling, gas, rem, kopling, gas. Tetapi begitu sudah masuk internalisasinya, sudah masuk ke alam bawah sadarnya, Anda sambil ngobrol, sambil megang HP, tangan satu, semua bisa dilakukan secara otomatisasi. Nah, itulah yang disebut dengan internalisasi. Nah, untuk masuk ke semuanya ini, maka bisa lewat mata, panca indera, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, di sini, program di sini, ini benar-benar 100%, itu kalau masih bayi ya. Nah, dengan seiring waktu, anggaplah kita 90%. Di sini 10%. Nah, apa bedanya antara di bawah dan di atas? Oke, selain dari angka. Kalau kita ngomong dalam tulisan tangan, semua yang masuk ke sini, inilah internalisasi dan inilah yang menjadi program. Menjadi program di sini akhirnya membentuk satu, cara bicara, budaya. Kedua, ini ditampilkan dari cara dia bergerak, bertutur kata, dan lain-lain. Ketiga, dari bentuk tulisan. Nah, dengan mengubah bentuk tulisan, maka akan berubah program di sini. Plus, kalau board programnya itu diubah dari dalam juga. Bisa kebayang percepatan terjadi. Saya menterapi seseorang, itu dia kalau dari ngomong ilmu hipnoterapi, itu dia dari skala 10, begitu kita terapi dia skala 0. Tulisannya benar-benar berubah jauh, begitu skalanya dari 10 ke 0. Beda banget. Seperti itu. Karena apa? Bebannya sudah dibuang. Program-program yang bermasalah atau database-database yang bermasalah itu diberesin. Begitu diberesin, benar jadinya. Seperti itu. Nah, dalam grafologi tadi berlaku hukum bolak-balik, tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Sekarang Anda mau mengubah apa dulu? Nah, sekarang kita masuk ke materi sedikit. Ada namanya materi kita sebut dengan baseline. Kalau mau belajar bukunya atau teorinya, baseline itu apa? Panjang. Tetapi setelah pengalaman saya mengajar sekian tahun, saya membuat formulasi tersendiri tentang grafologi ini. Saya mengajari dengan namanya grafologi fundamental. Saya mengajari 20 tanda kombinasi. Sama seperti ini, teman-teman. Belajar grafologi ini sudah ada penemu-penemunya terlebih dahulu, sama seperti kita masak nasi goreng. Bahannya sama, tetapi bagaimana mengolahnya tergantung chefnya, tergantung si kokinya. Nah, sama, setelah saya belajar grafologi banyak, akhirnya saya membuat formula tersendiri tentang grafologi. Makanya saya menyebut 20 tanda kombinasi. Sekarang kita belajar tanda yang pertama, yaitu baseline. Apa sih yang dimaksud dengan baseline? Baseline itu adalah garis dasar dalam sebuah tulisan. Dan sebenarnya kalau mau melihat baseline seseorang, ini kita sudah bisa langsung mengetahui kata kuncinya, yaitu tingkat motivasi.
apakah motivasi seseorang ini bermasalah atau enggak, kita hanya perlu melihat dari baseline. Baseline-nya itu seperti ini. Contoh, terlihat baseline-nya seolah-olah kalau kita buat garis, dia seolah-olah membentuk garis lurus. Nomor 1, nomor 2 membentuk garis naik, nomor 3 membentuk garis turun. Orang-orang yang menulis dengan baseline garis naik, nomor 2 adalah orang-orang yang penuh rasa antusias, semangat tinggi, optimisme yang luar biasa, memandang segala sesuatu dengan sisi positif. Berkebalikan dengan nomor 3 adalah orang-orang yang cenderung melihat segala sesuatu dari sisi negatif, penuh rasa malas, capek, ada juga unsur sakit bisa jadi. Nah, beda lagi dengan nomor 1. Nomor 1 adalah orang-orang yang penuh rasa tanggung jawab, bisa diandalkan, tapi orangnya agak sedikit kaku. Nah, dalam grafologi, baseline ini ada banyak, tapi pada umumnya diajarin 6-7. Nah, sekarang baseline yang pertama lurus, baseline kedua naik, baseline ketiga turun, baseline keempat cekung, baseline kelima cembung, baseline keenam ombang. Nah, ada 6 baseline. Sekarang kalau seandainya teman-teman nulis, masuk yang mana? Kalau seandainya nomor 1 masih oke, nomor 2 oke, nomor 3 problem. Maka untuk menjadi pribadi yang sukses perlu baseline nomor 1 dan nomor 2. Ini baru kita bahas baseline. Kalau nomor 4, nomor 5, kalau dalam penilaian ini A dan A atau B, ini dua-duanya boleh. Kalau ini adalah D dan ini E, kalau ini adalah C. Kalau ini dia semangat di awal, cuman ada masalah di akhir. Maksud baseline itu apa, Pak? Apakah posisi menulis pada saat Anda menulis di kertas A4 polos, seolah-olah tulisan Anda bisa terlihat apakah dia naik, lurus, apakah turun. Baseline itu seolah-olah kalau Anda beri penggaris di masing-masing tulisan Anda, terlihat garisnya itu apakah naik, turun, atau gelombang, atau seperti apa. Itu yang disebut dengan baseline. Kalau kita buat garis, seperti itu. Betul, penilaiannya itu perlu dilakukan di kertas H4 polos, HPS atau A4 polos. Seperti itu. Bisa nggak, Pak? Dengan nggak kertas PS bisa, tapi perlu jam terbang. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, apalagi sih selain dari itu? Untuk bisa melihat ciri grafologi yang for sukses tadi, salah satunya lagi itu kalau saya melihat tulisan itu dari tanda tangan. Tanda tangan yang bagus seperti apa sih ciri-cirinya? Tanda tangan itu dia berupa nama jelas, 2 jelas terbaca, 3 ada rasa nyaman dan unik di tanda tangan tersebut. Nah, teman-teman gimana tanda tangannya? Apakah ada problem? Pak, bukan nama. Pak, sudah buat KTP. Ya udah, nggak apa-apa, buat aja lagi. Jadi buat punya 2 tanda tangan, satu untuk kebutuhan legal, satu untuk kebutuhan non legal. Pak, ada nggak Pak orang sukses yang bukan nama tanda tangannya? Ada. Tapi berapa banyak? Nah, berapa banyak? Kebanyakan orang-orang besar tanda tangannya rata-rata berupa nama dan nama jelas serta unik bentuknya. Karena di situ ada nilai filosofi. Pak, bisa nggak Pak orang sukses juga bukan nama tanda tangannya? Bisa, Pak. Ingat, untuk ngomong sukses, artinya berbagai faktor yang mendukung untuk kesuksesan tersebut. Bisa jadi, ingat, ada 2 cara, benerin dari dalam dan benerin dari luar. Bisa jadi memang dalamnya sudah bagus, tetapi luarnya ya nggak bisa diubah. Akhirnya dia sukses. Apalagi kalau dalamnya dibenerin, luarnya juga dibenerin. Kebayang kan? Seperti itu. Pak Sandiaga Uno aja
Dia meredesain tanda tangannya, teman-teman. Pada saat Pilpres kemarin, saya baru aja nyelesain modulnya tadi. Saya searching lagi di internet lagi. Seperti itu. Nah, seperti itu. Oke? Boleh tanya jawab lagi dulu, Ferdi, bro? Yang mau ditanyain dulu, nanti saya sambil masukin materi yang ditanyakan apa. Seperti itu. Nah, untuk orang-orang, nah kita ngomong keakuratan. Oke. Sebelum kita ngomong keakuratan, berarti kita masuk lagi sambil masuk materi ya, biar teman-teman paham. Sekarang kalau saya lagi seperti ini, artinya apa? Happy, senyum kan? Kalau saya seperti ini, menjulurkan lidah kepada Ferdi misalnya. Seolah-olah kan saya menyepelekan, mengejek kan? Betul. Tetapi di belahan dunia lain, menjulurkan lidah itu, terutama di Tibet dan New Caledonia, itu artinya mendoakan. Internalisasi yang berbeda terjadi. Sekarang kalau saya menggeleng, artinya apa? Nggak mau. Nggak mau, nggak sepakat, tidak. Sekarang, nah, iya kan? Contoh satu lagi, sebelum kita bahas yang tadi ditanyakan, keakuratannya tadi. Sekarang sebelum kita bahas itu lagi, sekarang makan sapi itu halal nggak? Nah, makan daging sapi halal. Tergantung, bro. Di siapa dulu yang makan? Iya kan? Ya kan sekarang siapa dulu yang makan? Kalau di Bali, kecil kemungkinan untuk orang-orang di sana makan. Oke? Kenapa? Karena bagi mereka ada sesuatu hal yang value-nya atau internalisasi beda. Sama seperti kalau umat Islam misalnya, untuk makan babi itu nggak boleh. Karena internalisasinya. Nah, itu karena internalisasi. Sekarang kita coba. Teng-teng. Oke, mana menurut teman-teman orang yang lebih percaya diri, satu apa dua? Oke, mana menurut teman-teman orang yang lebih kejam, lebih kejam lah, tiga atau empat? Empat. Mana di antara yang lebih pemalu, satu atau dua? Ini kebenaran semua suaranya sama ya, nggak ada yang beda. Boleh nggak beda? Nah, nomor ini ada yang jawab. Kok saya pikir kejam itu nomor satu? Oke, semua itu pada saat teman-teman menjawab, semuanya betul. Kenapa? Karena perspektif teman-teman sendiri, hasil internalisasi teman-teman sendiri. Tetapi untuk mengetahui benar atau salah, maka kita perlu standar. Standar ini sangat tergantung tools apa yang teman-teman pakai. Kalau toolsnya grafologi, begitu melihat orang-orang yang penuh percaya diri, salah satunya adalah syaratnya tulisannya besar. Besar ini ukurannya berapa? Kalau huruf kapital lebih dari 1 cm, kalau dia huruf kecil lebih dari 3 mili, 4 mili ke atas, itu di kategori huruf besar. Maka dalam hal ini termasuklah nomor 2. Maka dia orang yang lebih percaya diri, lebih pemberani. Nomor 1, lebih pemalu. Nah, manakah orang-orang yang lebih sabar? 3 atau 4? 3. Kenapa? Karena lembut-lembut tulisannya. Nomor 1 lebih tajam-tajam. Orang yang tajam-tajam biasanya lebih gigih, lebih kejam. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, teman-teman nggak belajar grafologi aja bisa jawab. Apalagi belajar. Kenapa? Karena inilah internalisasi. Kita bisa yang disebut dengan namanya kesan.
kesan ini dipelajari oleh teman-teman, dan akhirnya dari situ teman-teman bisa menilai, walaupun mungkin belum benar-benar 100%, tetapi begitu teman-teman bisa belajar ilmu ini. Dalam grafologi itu ada dua metode belajar. Yang pertama disebut dengan metode Gestalt. Maka ini belajarnya secara umum ini biasanya bisa kita pelajari dalam waktu 6 jam atau workshop 1 hari. Ada lagi namanya metode atomistik. Nah, ini yang perlu ngambil sertifikasi. Bisa nggak ini belajar di internet? Banyak, Pak, ilmunya. Tetapi bagaimana merangkainya dan digabungkan dengan disiplin ilmu lain, nah, ini perlu jam terbang. Seperti itu. Nah, akurasinya berapa persen? Bagi teman-teman yang baru belajar, akurasinya itu bisa 85%. Dan jika sudah mahir, maka cenderung sampai 95%. Seperti itu. Ini dengan teman-teman melihat tulisannya saja. Dan jika toolsnya juga pas, artinya di kertas A4 polos dan lain-lain. Bisa nggak, Pak, di kertas yang nggak kayak gitu? Bisa, tapi jam terbang. Untuk bagi teman-teman yang baru belajar, disarankan dia menulis kertas A4 polos, sehingga bisa mengetahui dengan cepat karakter seseorang, tak 85% dapat akurasinya. Gitu, Bro Ferdi. Ada lagi nggak? Oh, boleh, silakan. Nah, pertanyaan menarik. Saya kan nggak minta bentuk Anda seperti apa kan. Artinya Anda menulis itu sesuai dengan karakter Anda. Dan biasanya orang-orang yang terbiasa menulis dengan huruf kapital adalah orang-orang yang cenderung egonya besar, percaya dirinya besar, mendominasi. Tetapi kalau kapital semua, saya bisa kebayang, misalnya Anda seorang pemimpin, maka Anda termasuk pemimpin yang cukup keras, egonya besar, sehingga tekanan-tekanan terjadi di bawah. Benar apa nggak? Nggak ada benar, nggak ada salah. It's you. Sekarang tinggal Anda. Mau menjadi orang yang lebih sukses, maka semua itu perlu ditempatkan di posisi atau porsi yang pas. Ego boleh nggak? Ego boleh. Tapi ada saatnya kita juga pengalah. Seperti itu. Bisa dipahami, bro? Saya? Sip. Boleh. Bisa, Pak. Bisa. Dengan Pak siapa, Pak? Oh, siapa? Pekanbaru. Oh, sip, keren. Hmm. Yunus nama keluarga bukan, Mbak? Nah, biasanya kalau kayak gitu artinya Anda termasuk orang yang cenderung menghormati, menghargai family. Apalagi dengan huruf-huruf kapital semua. Dan Anda termasuk orang yang menjaga nama baik keluarga, hal-hal yang seperti itu. Dibanding misalnya ya nulis namanya besar, keluarganya kecil, apalagi ada coretan. Bahkan kalau ada coretan, nah contoh gini, saya kasih ilustrasi dikit. Misal ya, Pak, bisa nggak Pak kita mengetahui, sebenarnya gini contoh, apakah Anda benar-benar mengetahui pasangan Anda itu sayang dengan Anda? Bisa Pak, saya sudah hidup selama ini dengan dia bertahun-tahun. Tetapi pada saat dia menulis nama Anda, tulisannya turun atau tulisannya kecil. Ternyata dia tidak semencintai itu kepada diri Anda. Contoh, terlihat I love you. Beda kan ukuran? Begitu you-nya besar, artinya orang ini terhadap you itu punya perasaan, punya emosi lebih besar. Begitu katanya kecil, artinya emosinya kecil di situ. Nah, kalau seseorang menuliskan kalimat, kadang-kadang saya suka di internet itu kan
banyak berseliweran status-status ini. Saya ngelihat bentuk ukuran hurufnya kecil, saya suka tersenyum sendiri. Kenapa? Artinya dia tidak mencintai secinta itu. Itulah yang disebut dengan body language on paper. Jadi yang seperti tadi senyum dan lain itu adalah body language. Begitu dalam tulisan tangan body language itu juga ada, tetapi disebutnya dengan body language on paper. Bisa dipahami ya? Oke, bro, ada lagi bro? Nggak apa-apa Pak, nggak usah pedulikan orang lain. Yang penting kan itu biarin aja Bapak, karena internalisasi Bapak dan semua itu benar kok. Selagi tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, jalanin aja. Kita nggak perlu meyakinkan orang lain yang tidak mengerti Pak. Biarin aja. Kalau nggak, repot di Bapak. Kecuali Bapak ngerti ilmu grafologi, ngomongin ini diskusinya panjang, lebih enak, seru. Seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Terbuka bagian bawah. Tutup aja, tutup aja. Ya, butuh waktu. Nah, ada namanya proses grapo. Beda ya, grapo healing dengan grapo terapi. Saya sudah menerapkan metodenya namanya grapo healing. Artinya sudah grafologi dan metode healing. Saya menggunakan metode matrix karena saya license di sana. Nah, grapo terapi ini benar-benar pure mengubah tulisan tangan seseorang. Jadi hanya metodenya menterapi lewat tulisan tangan. Dan ada syarat, yaitu mengubah atau membentuk tulisan tertentu dengan waktu 30 hari dengan pola-pola tertentu. Pak, masa sih bisa? Nah, di sini pertanyaan menariknya. Dalam grafologi itu sudah diketahui, kita tadi ngomong hukum grafologi, ada 4 fase tulisan tangan. 0 sampai 12 tahun ini fase paling gampang kalau kita mau membentuk karakter seseorang. 12 sampai 25 fase di mana karakter lagi mencari jati diri. 25 sampai dengan 65 tahun di mana karakter inti sudah terbentuk. 65 tahun ke atas di mana karakternya itu sudah terdegradasi. Kecuali dia masih menggunakan kemampuan otaknya, maka masih masuk dalam fase 3. Nah, Pak, bisa nggak Pak kalau seorang yang fase 3 ini segampang dengan fase pertama? Nggak, beda. Kenapa? Fase 0 sampai 12 lebih gampang untuk diubah. Kenapa? Karena belum ada internalisasi, karena belum banyak program yang masuk, dan dia pure lebih gampang diubah. Kalau kita yang sudah dewasa, masa sih bener yang diomongin Pak Habib tadi? Saya kan nggak kayak gitu. Misalnya, bayangin program dari luar mau kita ubah, program dari dalam nolak, terjadi bentrok nggak? Bentrok kan? Nah, makanya saya menggunakan namanya grapo healing. Jadi saya beresin dulu dalamnya, saya rapiin dulu semua luka batin dan lain-lain, baru saya terapi dengan tulisan tangan. Percepatan semakin terjadi.
Itu yang saya lakukan kepada klien-klien saya yang redesign tanda tangan, yang terapi dengan pola-pola tertentu seperti itu. Jadi buat Ranji ditutup aja A-nya. Oke? Ya. Ya, tutup berarti kalau E yang tadi saya maksud itu lebih ke lebar perut, lebar loop. Semakin lebar berarti semakin broad-mindedness. Semakin pipi seperti kayak huruf C, maka semakin narrow-mindedness. Seperti itu. Ya terserah, itu it's you, nggak ada benar, nggak ada salah. Kalau Anda merasa nyaman dengan seperti itu, silakan teruskan. Tapi kalau Anda mau merasa berubah, ya silakan ubah. Ada lah pasti. Saya harus lihat bentuknya, Pak. Karena semua goresan Anda ada artinya. Nanti aja ya. Oke, bro. Lanjut, bro. Hmm. Ya, cetak. Ya, beda. Ya, 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 ya. Pertanyaannya, beda, Pak. Beda, Pak. Beda. Beda, beda, beda. Jadi di antara 20 tanda kombinasi itu, salah satunya lagi itu disebut dengan connected form. Jadi yang Bapak maksud itu kalau dia sambung itu disebut dengan eh, sambung, kalau dia cetak itu print. Kalau itu kursif kalau nggak salah. Jadi sambung itu lebih dianjurkan daripada cetak. Tapi kalau seandainya cetak juga nggak salah, karena itu it's you gitu loh. Tetapi minimal kita bisa menggunakan kaidah seperti ini. Ini yang penting. Saya akan jelaskan namanya 3 zona. Menulis indah kan Pak ya? Oke, perhatikan. Semua huruf-huruf yang ada tiang, ini kita sebut sebagai upper. Semua huruf-huruf tiang itu H, K, B, D, T, L. Semua huruf-huruf yang ada di tengah, ini kita sebut sebagai lower. Middle, semua huruf-huruf di tengah middle. M, N, I, E, dan lain-lain. Semua huruf-huruf yang ada buntut, ini kita sebut sebagai lower. Y, G, J, P, Z. Z juga. Z itu seperti ini yang benar. F itu joker, Pak. F. Dia bisa ke semua sisi. Oke. Z yang benar itu seperti ini, zebra. Ini yang benar. Pak, masa saya itu jangan tanya ini yang benar. Kenapa? Karena saya juga dulu taunya ini yang benar. Tapi setelah belajar grafologi, ini yang benar. Oke. Nah, sekarang perhatikan, kalau ini di tubuh manusia, ini adalah bagian kepala, ini adalah bagian badan, ini adalah bagian pinggang ke bawah. Semua orang-orang yang bagian kepala, kalau dia menulis adalah orang-orang yang kepala ini fungsinya otak, yaitu berhubungan dengan spiritual, perencanaan, planning, imajinasi, daya hayal. Nah, ini semua bagian upper. Middle ini kalau di tubuh manusia ada jantung, paru-paru, hati, ini adalah organ-organ perasaan. Lebih ke perasaan, hati harian, penampilan, dan lain-lain. Kalau dia lower, ini lebih ke gerak, kaki. Depan alat kelamin, belakang dompet. Nah, sekarang perhatikan seperti ini. Perhatikan 1, 2, 3, 4. Beda nggak?
Nomor satu, nomor satu adalah orang-orang yang dominan bagian upper. Artinya orang-orang seperti ini dominan menggunakan bagian kepala, dominan imajinasi, daya hayal, spiritual, dan lain-lain. Tetapi kalau disuruh action, dia nggak mau. Nomor dua adalah uppernya rendah, lowernya panjang. Adalah orang-orang yang dominan bagian gerak, actionnya bagus, tapi dia malas mikir. Di kolaborasi lebih bagus. Orang-orang yang bagian nomor tiga itu kumpul di tengah, ini bagian middle. Nah, orang-orang nomor empat ini yang bagus. Yang ideal yang mana? Ideal nomor empat. Tetapi apakah yang lain salah atau benar? Enggak, it's you. Nggak ada benar, nggak ada salah. Semua hasil internalisasi Anda. Nah, hanya saja zaman dulu menulis sambung itu lebih bagus karena akan membentuk pola pergaulan kita menjadi lebih gampang dibanding huruf cetak. Kalau huruf sambung itu nanti sistem berpikirnya disebut dengan FIFO, first in first out. Kalau dia tulis cetak, maka dia akan menjadi multitasking seperti itu. Artinya seperti itu. Bisa dipahami ya Pak ya? Oke, sip. Lanjut Bro. Gimana Pak? Oh, beda, beda. Kalau yang dia sambung itu maka dia akan cenderung namanya dengan formnya itu namanya FIFO, pola pikirnya, karena ini nanti berhubungan dengan ada hubungannya dengan pola pikir, maka dia akan namanya FIFO, first in first out. Maka sistem berpikirnya biasanya runut. Kalau dia yang cetak, maka sistem berpikirnya multitasking. Jadi kalau orang yang tulisannya sambung, biasanya dia ngerjain satu persatu, dia tidak bisa ngerjain banyak hal. Kalau orang yang tulisannya cetak ditambah nanti kombinasi dengan tulisannya kecil, dia bisa mengerjakan satu hal dalam sekali waktu. Tergantung Bapak butuhnya apa, nggak ada benar, nggak ada salah. Apa yang mau diubah? Goal Bapak apa? Seperti itu. Iya, saya paham Pak. Makanya kalau iya, saya paham. Betul, saya paham. Karena ya nggak ada benar, nggak ada salah. Kalau memang sekolah yang mewajibkan itu lebih bagus. Nah, saya buka di sini deh. Kenapa huruf sambung lebih bagus? Salah satunya kalau teman-teman ingin menjadi sukses dan punya kemampuan keuangan lebih bagus, ada namanya kantong uang. Kantong uang ini biasanya di huruf lower. Bisa nggak di huruf middle dan upper? Bisa, tapi perlu jam terbang. Nanti ada itu kombinasinya, tapi saya nggak ngomongin itu dulu. Ini kita ngomong lower. Begitu menulis kata yang, kalau huruf cetak kan seperti ini, Pak. Oke ya, umumnya. Maka kalau seandainya kita pakai, maka kalau untuk kantong uang seperti ini. Walaupun di huruf cetak, buat seperti ini. Maka akan menjadi doa bagi Anda untuk memiliki kemampuan keuangan yang lebih bagus. Bagusnya dari mana? Keinginan desire Anda mengerjakan segala sesuatu dengan totalitas, maka secara otomatis menghasilkan keuangan yang lebih baik. Bukan ujuk-ujuk dapat uang, enggak. Seperti itu. Ya. Oke, Pak. Sip. Ya, Pak Nugroho, silakan. Malam, Pak Nugroho. Bisa, bisa. Bisa, Pak. Betul, Pak. Iya. Iya.
Ya, betul, Pak. Ya. Ya, tulis. Hmm, betul, Pak. Betul. Betul, betul. Hmm. Oke, saya nangkep. Oke, betul. Saya ngerti. Oke, oke Pak, saya nangkep ya Pak. Oke ya, stop. Oke ya Pak ya, sorry ya, karena waktu ya. Saya udah nangkep. Jadi gini, prinsipnya setiap tulisan itu memang dipengaruhi oleh mood dan emosi. Begitu mood dan emosinya berpengaruh, tulisan juga akan berubah. Itu satu. Kedua, begitu dia mengalami situasi tertentu, maka bisa jadi karakternya berubah. Contoh, tadinya orang ini ceria banget. Salah satu ciri ceria itu adalah dia gampang mengekspresikan perasaannya. Orang ini kita sebut dengan selan. Maka selannya ke kanan. Tiba-tiba terjadi kejadian yang luar biasa, misalnya terjadi tabrakan dan akhirnya mempengaruhi hidupnya. Maka biasanya dia akan mengurung diri. Biasanya nanti tulisannya berubah jadi seperti ini. Tulisannya jadi sebelah kiri. Berubah. Oke ya. Terus bro, apalagi bro Persi? Ada lagi nggak? Oh sudah ya? Sudah kalau udah.